Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa ba'd. Ma'asyar muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, pembacaan buku Bulughul Maram beserta dengan faedahnya, atau pembacaan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan sekarang kita masih berada di babu atau Al-Kitabu At-Taharah, pembahasan terkait dengan bersuci. Di bab yang pertama, babu Al-Miyah, yaitu bab tentang air. Dan sekarang kita berada di hadis yang kelima. Hadis yang kelima dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Kami bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub, akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaktasil fih. Wali Muslim minhu, wali Abi Dawud, wala yaktasil fihi minal janabah. Hadis yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang tenang dalam keadaan junub. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz Imam Al-Bukhari, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di dalam air yang tenang atau yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Dalam lafaz Imam Muslim, ia mandi darinya. Adapun lafaz dari Imam Abu Dawud, dan janganlah mandi di dalamnya sebab janabah. Hal-hal penting dari hadis atau faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis, yang pertama adalah larangan mandi janabah di dalam air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Kemudian yang kedua, larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di air yang tidak mengalir. Kemudian yang ketiga, larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. Larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. Keempat, larangan buang air kecil di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. Kelima, larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di dalam air tempat buang air kecil. Keenam, larangan menurut rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Ketujuh, hadis ini secara lahiriah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Kedelapan, kerusakan sebagai akibat dari larangan-larangan, yaitu rusaknya air, karena ia kotor dan merugikan orang yang memanfaatkannya. InsyaAllah akan ada penjelasan mengenai perbedaan pendapat pada air yang musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Apakah penggunaan air musta'mal untuk bersuci dapat menghilangkan kesucian air atau tidak? Kesembilan, larangan buang air kecil atau mandi di dalam air yang tenang tidak secara mutlak, karena air laut yang banyak tidak termasuk dalam larangan ini. Ia ditaksis oleh ijma' ulama. Kesepuluh, As-Sa'ni rahimahullah berkata dalam Subulus Salam, pengarang Subulus Salam mengatakan yang dituntut oleh kaidah bahasa Arab bahwa sesuatu yang dilarang dalam hadis adalah buang air kecil dan mandi sekaligus, karena lafaz thumma tidak seperti waw ataf yang berfungsi untuk mengumpulkan, sementara lafaz thumma menunjukkan urutan. Ke-11, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan larangan melakukan kedua perbuatan itu sekaligus diambil dari hadis ini, dan larangan melakukannya sendiri-sendiri diambil dari hadis lain. Ke-12,
Dari riwayat-riwayat yang ada dalam bab ini, dalam hadis ini dapat diambil hal berikut. Yang pertama, dari hadis riwayat Muslim adalah larangan mandi dengan menyelam dan meminum airnya. Adapun hadis dari riwayat Bukhari adalah larangan memadukan antara buang air kecil dan mandi dalam air yang tenang yang dapat menyebabkan rasa jijik dan kotor pada manusia, sekalipun tidak sampai pada peringkat menajiskan. Ke-13, hal ini disamakan dengan haramnya buang air besar dan membersihkannya di air yang tenang yang tidak mengalir. 14, diharamkannya menyakiti orang lain dan mendatangkan bahaya kepada mereka dengan perbuatan yang tidak diizinkan, di mana maslahatnya tidak lebih daripada mafsadatnya atau kerusakannya. Ke-15, perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka berbeda pendapat apakah larangan di sini menunjukkan haram atau makruh. Menurut ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa ia menunjukkan makruh berdasarkan pandangan mereka bahwa air tetap dalam kesuciannya. Adapun mazhab Hanabilah dan Ad-Zahiri berpendapat bahwa ia menunjukkan haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia haram pada air yang sedikit dan makruh pada air yang banyak. Maka lahirlah dari larangan tersebut adalah pada air yang sedikit dan banyak, sekalipun ia tidak ada illah najisnya, ia hanya sekedar menjijikkan dan kotor bagi manusia. Tambahan, dikhususkan dari semua air adalah air laut menurut kesepakatan ulama. Maksudnya adalah, adapun air laut maka dibolehkan, tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Ini yang bisa kami bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan faedah dari hadis ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.